Ampunkan dosaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam hormat, khidmat dan takzim kita haturkan kehadiran guru-guru kita yang telah membimbing rohani kita hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun kita berada, kita akan coba membahas sedikit tentang sufi yang terbuang, yang mana sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share dulu di channel Ki Ageng Mageti Al-Jawiniyah Official. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, saya menekuni tarekat mulai usia 18 tahun. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya masih istiqomah menjalankan zikirullah dan amalan-amalan yang diajarkan oleh guru saya kepada saya. Karena yang sering saya ingat dari beliau-beliau, terutama yang senior, mengatakan bahwa zikir itu tidak enak, tapi hasilnya yang enak. Melaksanakan zikir dalam waktu tertentu dan lama membuat kita bosan dan mungkin juga membuat menyakitkan. Karena itu memang zikir tidak menyenangkan. Tapi hasil dari zikir berupa ketenangan hati, kesehatan jiwa dan raga, dan diselesaikannya segala persoalan hidup adalah sebuah dari istiqomah atau buah daripada istiqomah dalam berzikir itu. Setelah kita melewati tahapan demi tahapan, diantaranya kita suluk demi suluk, maka akan sampai kepada tahap-tahap yang diimpikan oleh seluruh manusia sejagat, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, dalam menekuni tarekat sampai saat ini saya telah menemukan banyak sekali keajaiban dalam hidup ini yang tidak akan cukup bila saya tuliskan dalam sebuah buku untuk menceritakannya. Keajaiban-keajaiban itu tidak lain sebagai salah satu bukti kebenaran daripada Islam itu sendiri, kebenaran daripada kalam-kalam Allah, kebenaran dari hadis-hadis Rasulullah yang sebelumnya hanya menjadi sebuah kisah atau menjadi sebuah cerita saja yang mungkin tidak pernah bisa dibuktikan, bahkan mungkin dengan ulama-ulama yang hanya pandai cerita, pandai membaca, dan pandai menulis saja. Dari tarekat saya bisa memahami seluruh aliran-aliran yang muncul di dalam Islam. Namun saya bisa memaklumi perbedaan-perbedaan yang ada. Tradisi-tradisi yang dijaga di kalangan Ahlul Bait, semangat berdakwah dalam jamaah tabligh, bahkan saya bisa memaklumi kenapa Wahabi begitu bersemangat menyebarkan ajarannya. Dan dari tarekat saya bisa memandang dengan jernih keyakinan seorang yang sangat menginginkan munculnya kembali kekhalifahan Islam. Dan saya juga bisa menguraikan dengan jelas kenapa sebagian kecil pengamal Islam sangat suka berjihad.
Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun kita berada, setelah menekuni tarekat saya juga bisa memahami cara berpikir orang-orang liberal dan cara berpikir orang-orang fundamentalis. Jadi lewat tarekatlah saya bisa memahami piramida-piramida dari ajaran Islam, mulai dari bawah sampai ke tahap atas. Kita kagum dengan beberapa pemikiran Hasan al-Banna yang melahirkan sebuah organisasi besar, Ikhwanul Muslimin, yang bertahan sampai saat ini bahkan berkembang ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Bukan hanya itu, Ikhwanul Muslim berkembang dalam berbagai wujud pergerakan Islam dengan nama berbeda. Di Indonesia salah satunya adalah PKS. Tidak bisa dipungkiri bahwa ruh dari PKS adalah gerakan Ikhwanul Muslimin yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa Hasan al-Banna adalah salah seorang pengamal tarekat. Berikut kutipannya, diantaranya di Masjid Al-Syakir aku melihat Ikhwan Kasafiyah atau jamaah tarekat Kasafiyah sedang berzikir kepada Allah Ta'ala setelah sholat isya setiap malam. Dan aku selalu rutin menghadiri pelajaran Syekh Syahran Rahmatullah di antara maghrib dan isya. Halqah zikir itu telah menarik diriku dengan suara-suaranya yang bergemuruh dan narsidnya yang indah serta kerohaniannya yang mendalam. Kemudian hadirlah Sayyid Abdul Wahab ke Damanhur, lalu aku diajak berjumpa dengannya. Aku sangat senang sekali dengan kabar baik ini karena aku mendapatkan langsung baiat tarekat Kasyafiyah Az-Zaziliyah darinya. Lalu beliau mengajarkan dan mendidik aku serta memberikan tugas-tugasnya. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, dari ajaran tarekat sufi inilah Hasan al-Banna menyusun pergerakan untuk menyatukan seluruh umat Islam, membebaskan mereka dari tekanan orang-orang kafir. Struktur di dalam Ikhwanul Muslimin persis seperti struktur di dalam tarekat, bahkan Hasan al-Banna sendiri didudukkan sebagai mursyid atau pemimpin tertinggi di dalam organisasi. Sifat saling menyayangi dan membantu saudara dengan ikhlas juga diadopsi dari tradisi tarekat. Sebutan ikhwan atau saudara adalah sebutan yang sudah mengakar di dalam tarekat. Istilah ini juga dipakai oleh Hasan al-Banna di dalam Ikhwan Musliminnya. Dan mematuhi secara mutlak guru mursyid sebagai pimpinan tertinggi di dalam tarekat juga diterapkan di dalam organisasinya, sehingga dari level bawah sampai atas tunduk kepada pemimpin tertinggi, tidak membantah apa yang diperintahkan. Sahabat dan saudaraku yang baik, Said Hawa, tokoh sufi yang juga aktivis, mengakui ketasawufan Hasan al-Banna dalam menerapkan dakwah Ikhwanul Musliminnya. Di waktu itu juga aku berkeinginan agar seorang muslim ini tahu maka sufiah sebenarnya yang merupakan sifat dakwah Ustadz Hasan al-Banna. Said Hawa juga mengatakan, aku sungguh telah bergulu atau menjadi murid dalam bab tasawuf kepada orang yang aku anggap ulama yang paling besar dalam bertasawuf di masa ini, dan ulama yang paling banyak mengamalkan tasawufnya dengan sebenar-benarnya. Dan sebagian guru sufi kami telah memberikan izin untuk melakukan tarbiyah dan mendidik para murid. Sahabat dan saudaraku yang baik, Said Hawa, aktivis pergerakan Ikhwanul Muslimin, penerus perjuangan Hasan al-Banna, meringkas kitab masterpiece Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin sebagai pegangan dasar spiritualis aktivis. Kitab Mukhtasar Ihya yang dikarangnya berjudul Ahmuk Taklis Fili Tazkiyah Al-Anfus. Tapi anehnya di kemudian hari gerakan Ikhwanul Muslimin ini justru memusuhi tarekat dan tasawuf dan menjadi kelompok paling depan dalam menentang tasawuf. Penyebabnya tidak lain di kemudian hari karena Ikhwanul Muslimin ini telah disusupi sehingga diselewengkan oleh kaum Wahabi dan menjadi gerakan mereka sebagaimana juga gerakan Salafi yang awalnya bercorak tasawuf menjadi gerakan Wahabi. Maka Ikhwanul Muslimin yang awalnya memiliki ruh tasawuf yang dihembuskan oleh Hasan al-Banna yang ditransfer dari guru mursyidnya, kemudian di hari menjadi gerakan liar yang justru menolak tasawuf sebagai ajaran dasar dari Hasan
Albana. Hasan Albana menjadi salah satu sufi yang terbuang, diambil gerakannya, dibuang ajarannya, dan amalan yang dikerjakannya. Hasan Albana bukan satu-satunya sufi yang terbuang. Jauh sebelumnya Sayyid Jamaluddin Afghani yang pada tahun 1839 Hijriah hingga 1897 juga mengalami hal yang sama. Jamaluddin Al-Afghani adalah pencetus pan-Islamik yang ingin menyatukan umat Islam dalam satu kesatuan dalam menentang penjajahan. Ide beliau kemudian diteruskan oleh muridnya, yaitu Muhammad Abdul dari Mesir yang mencetuskan gerakan pembaharuan Islam. Pemikiran Muhammad Abdul ini kemudian diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Pemikiran seorang sufi bernama Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ini diambil dan diterapkan untuk kemajuan Islam. Tapi sayangnya ajaran dari beliau dimusuhi di kemudian hari. Muhammadiyah menjadi gerakan modern di Indonesia yang fokus dalam bidang pendidikan dan sosial, namun menolak tarekat dan tasawuf. Orang Muhammadiyah pun tidak mengetahui bahwa dasar gerakan mereka dicetuskan oleh seorang sufi yang telah berjasa memberikan semangat kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit dari keterpurukan. Jamaluddin Al-Afghani menjadi sufi yang terbuang. Pemikirannya diambil, kesufiannya dicampakkan. Sahabat dan saudaraku yang baik, Hasan Albana, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani tidak pernah menuntut kepada seluruh orang di dunia yang mengambil manfaat dari idenya. Tidak pula mau menyebut mereka sebagai sufi, karena apa yang dilakukan ikhlas demi Allah semata. Begitulah perilaku seorang sufi. Berperan tapi tidak mau memberi label kepada peranannya. Begitu senyap jati diri mereka, bersembunyi dalam pakaian duniawi, sehingga orang-orang tidak tahu diri. Zaman sekarang selalu bertanya apa manfaat tasawuf dan kehadiran kaum sufi di dunia ini. Bukankah mereka hanya tahu berzikir dan bersunyi diri semata? Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, maka kalau ada yang bertanya apa peran sufi di dunia ini, saya menjawab tidak akan cukup air laut menjadi tinta dan ranting kau menjadikan pena untuk menulis peran kaum sufi di seluruh dunia. Tapi kalian tidak akan bisa melihat peran-peran mereka, karena mereka ketika berperan sudah pasti meninggalkan baju kesufiannya. Seorang sufi bisa jadi seorang prajurit, guru, profesor, peneliti, jenderal, bahkan presiden. Mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pengabdian kepada manusia tanpa memberi label pada setiap karya-karya mereka. Untuk mencapai hal itu diperlukanlah kerendahan hati, kebeningan jiwa untuk melihat peran-peran mereka di dunia saat ini. Oleh karena itu, gunakanlah mata hatimu, gunakanlah apa-apa yang telah kita dapatkan dalam belajar tarekat itu untuk benar-benar kita istiqomah. Maka mata hati kita akan melihat betapa besar dan betapa dahsyatnya peranan-peranan ahli-ahli sufi. Walaupun banyak ahli sufi yang terabaikan dan justru ahli-ahli syariat, ahli-ahli yang hanya pandai bercerita, pandai menulis, yang berperan di depan. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Di lain kesempatan kita juga akan berikan beberapa hal lagi yang mungkin bisa menjadi manfaat buat kita semua. Salam hormat, salam damai, salam bahagia, dan salam sejahtera dari kami, Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan Maha Gani, kekalkan iman